banget ya bagaimana perkembangan kebun pare kita setelah kemarin itu mendapatkan pemupukan yang kedua dengan menggunakan sistem kocor. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini itu yang tadinya itu daunnya itu kuning kering, sekarang sudah hijau sempurna ya teman-teman. Ini karena kena sinar matahari yang cukup panas seperti ini, jadi lumayan layu gitu. Tapi untuk secara keseluruhan pertumbuhannya juga sudah banyak, ini di atas para juga sudah bagus. Dan juga untuk untuk kondisi daunnya juga sudah bagus karena sudah hijau lebar dan tidak kuning ya. Untuk kali ini sesuai janji saya kemarin ya, bahwasanya setelah dilakukannya pemupukan yang ke berapa ya kemarin ya, ketiga, itu saya akan melakukan penyiraman ya. Dan kebetulan benar teman-teman, dalam beberapa hari terakhir itu memang tidak ada hujan, jadi otomatis tanah di ini itu keras dan kering gitu karena tidak ada suplai air. Nah, kali ini kita itu akan melakukan penyiraman pada tanaman pare ini gitu. Nanti kita akan lakukan penyiraman menggunakan air ya sebanyak kemarin gitu, yang kita range 1 liter per pohon ya. Nah, ini nanti kita akan lakukan penyiraman ya. Setelah ini kita akan langsung melakukan penyiraman ya. Nah, untuk metode penyiraman ini itu tidak jauh berbeda dengan kemarin saat kita melakukan penyiraman pada timun-timun di sebelah ini gitu. Jadi kita menggunakan menggunakan selang ya yang kemarin kita buat di sana di penampungan, dan kita alirkan gitu. Jadi kita menyiramkannya itu tanpa mesin, benar-benar pure menggunakan selang dengan air yang ditampung pada penampungan gitu ya. Jadi untuk tenaganya itu super hemat ya, dibandingkan kita harus membawa satu persatu menggunakan gayung dengan ember gitu. Ini jauh lebih efektif, dan kita juga sambil bisa melakukan perawatan ke tanaman-tanamannya gitu, karena memang waktu pengalirannya itu lumayan lama gitu. Nah, ini drum yang kita gunakan untuk melakukan penyiraman ya. Sebenarnya kita melakukan pemupukan juga langsung dari sini bisa, tapi karena baru beberapa hari kemarin kita lakukan pemupukan sekitar 2 harian, jadi kita tidak akan melakukan pemupukan terlebih dahulu, hanya kita akan melakukan penyiraman. Nah, karena memang saya tidak punya pompa air dari sekitaran kebun, jadi saya harus mengalirkan melalui drum-drum ini gitu. Nah, nanti rencananya itu selang yang ini itu kita masukkan ke dalam sini ya, di sekitar nah di bawah yang ini nanti airnya itu akan mengalir ke sebelah sana itu jauh gitu. Nah, mungkin kita akan melakukan pemasangan terlebih dahulu ataupun melakukan penyambungan terlebih dahulu. Oke, ini udah terpasang ya, mungkin airnya juga udah mengalir ke sebelah sana. Oke, ini adalah cara kita melakukan penyiraman ya menggunakan selang. Jadi kita ambil selang kayak gini, kita sambungkan ke dalam lubang penampungan, dan kita alirkan satu persatu ke lubang tanam gini. Memang ini memerlukan waktu yang lama, tapi setidaknya kita tidak perlu capek-capek membawa air gitu menggunakan ember dengan gayung. Nah, untuk ini kurang lebih hampir 1 liter ya, atau sekitar 1 liter lah gitu setiap lubang tanamnya. Dan ini awet kok untuk tanaman pare seperti ini gitu. Nah, tanaman pare ini tidak jauh berbeda dengan timun ya. Dia memang tidak suka terendam air ya tanaman ini, tetapi memang haus akan air. Jadi air ini sangat penting bagi pertumbuhan mereka itu. Sebenarnya kalau musim hujan kayak kemarin itu beberapa hari ya, maksudnya beberapa waktu sebelumnya itu kita tidak perlu melakukan penyiraman air ya, karena memang kondisi tanahnya itu sudah basah gitu. Berbeda dengan sekarang, ini sudah beberapa hari nggak hujan
dan tanahnya itu mengeras kering gitu, jadi kita bantu menggunakan penyiraman seperti ini gitu. Kita lanjut ke sini. Nah, ini adalah batang tanaman pare yang kita budidayakan ya. Batangnya sudah mulai membesar gitu, dan mungkin kita akan fokus ya dalam pembesaran batang. Nantinya kita gunakan pupuk-pupuk yang mengandung kalium supaya batangnya ini bisa besar. Sebenarnya metode penyiraman seperti ini itu cocok sekali ya ketika kita juga sedang melakukan perawatan pada tanaman kita gitu. Misalnya seperti ini nih teman-teman, daunnya ini tidak mencengkeram erat pada pelanjaran, jadi kita harus menali ini di sini paling enggak gitu. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan perawatan juga gitu, selain kita melakukan penyiraman. Nanti ini akan saya tali ya, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, sambil menunggu airnya di sana penuh, di sini juga udah penuh, kita bisa melakukan perawatan pada tanaman ini supaya nantinya itu bisa tumbuh ke atas. Ini sebentar lagi sudah menyampai parah-parah sih, mungkin sekitar 2 hari lagi itu sudah sampai atas gitu. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini kondisi tanahnya keras banget seperti ini. Jadi bayangkan ya, kalau misalkan tidak dikasih air, bagaimana tanaman ini bisa mendapatkan sumber air ya kalau misalkan tidak kita bantu siram. Nah, mungkin saya akan melakukan penyiraman kepada semua tanaman-tanaman ini ya. Metodenya juga sama itu. Nanti silahkan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah jika memang ingin mengikuti dengan cara yang seperti ini gitu. Apalagi kalau misalkan tanaman teman-teman itu banyak ya, metode yang seperti ini bisa diikuti oleh teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Untuk selanjutnya juga metodenya sama dan tidak ada penjelasan lagi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk tonton video-video kita yang lainnya. Terima kasih.